Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula li adai ta'af wa la quwwata li tarkil ma'siyah illa bi'aunillah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sebuah kesyukuran yang luar biasa bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi manusia. Karena makhluk-makhluk Allah begitu aneka ragam dan kita terpilih menjadi manusia. Dan dari kurang lebih 7,7 miliar manusia, kita terpilih tercerahkan dengan hidayah Islam. Data dari PBB, bagian agama-agama, menyebutkan dari 7,7 miliar manusia, sekira hanya 1,7 sampai 2 miliar saja yang sudah menjadi muslim. Sekarang adalah bulan Ramadan. Ramadan bulan hidayah. Kita berdoa mudah-mudahan semakin banyak saudara-saudara manusia lain yang Allah cerahkan dengan hidayah Islam menjadi muslim. Amin. Dan kita yang sudah dipilih menjadi seorang muslim akan semakin menjadi seorang muslim multazim. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW adalah suri teladan dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam hal puasa. Mari kita kembali bersyukur bahwa doa-doa kita sejak 2 bulan lalu kurang lebih, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, Allah kabulkan. Hari ini kita sudah masuk di hari-hari yang mulia, hari-hari suci Ramadan 1444 Hijriah. Bagaimana agar kesyukuran kita ini semakin berkualitas? Salah satu definisi bersyukur adalah sarfun ni'ami ala iradatil mun'imi. Bersyukur adalah mendayagunakan karunia, kenikmatan Allah sesuai dengan mungkin kehendak yang berikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita semua terus belajar dan mempraktekkan agar puasa kita sekurang-kurangnya mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, dalam hadis yang masyhur disebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi puasa kita ini juga tergantung niat. Banyak orang mungkin tidak makan, tidak minum puasa, tapi untuk kesaktian, untuk mahabbah, pengasihan. Nah, kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Niat. Secara teknis, niat ini untuk puasa wajib jangan sampai tertinggal. Kalau puasa sunnah, oke. Di pagi hari, mungkin kita belum sarapan, tidak ada makanan, kita niat puasa langsung, bisa. Tapi untuk puasa Ramadan, harus sebelum terbitnya fajar. Yang kedua, setelah kita niat, maka sahur. Sahur ini sunahnya adalah takjilus sahur. Pakai hamzah. Ajjala yu'ajjilu takjil, mengakhirkan sahur. Pernah salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebaiknya kapan kita melakukan makan santap sahur?" Beliau menjawab, kira-kira membacakan 50 ayat. Kalau sekarang kita mengikuti jadwal imsakiyah, rata-rata antara imsak, waktu menahan untuk tidak makan minum lagi, sampai azan biar kita lebih hangat, itu kira-kira 10 menit. Ini adalah agar kita tidak sampai masuk kepada waktu azan dan sudah masih makan minum. Dan jangan lupa untuk waktu malam yang luar biasa berkah ini, jangan hanya untuk santap makan saja, tapi juga qiyamul lail, juga istighfar yang banyak. Wabil ashari wal yastaghfirun. Kemudian bagaimana agar suasana ibadah sholat kita ini terus meningkat? Antara lain nanti sholatnya diperbaiki. Karena Masya Allah, ibadah sunat nilainya menjadi seperti wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan 10 kali lipat, itu minimal. Maka seperti sholat sunatnya
baca Qur'annya. Rasulullah ketika datang bulan Ramadan itu lebih giat lagi dalam menulis Al-Quran, termasuk sedekahnya. Dijelaskan Rasulullah memang orang yang jawad, orang yang dermawan, tapi ketika datang Ramadan lagi lebih dermawan lagi, mengalahkan semilir angin yang berhembus. Kemudian tentunya nanti kita juga iktikaf, terutama ketika 10 malam terakhir, terutama lagi pada malam-malam tajil. Mudah-mudahan kita mau dan mampu mendapatkan karunia Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian juga tentunya ketika sore hari sudah saatnya buka puasa. Kalau tadi sahur adalah takjil pakai hamzah, untuk berbuka puasa sunnahnya adalah takjil, mempercepat. Makanya di Indonesia ini hebatnya ulama kiai kita, disiapkan makanan takjil. Artinya apa? Agar bersegera. Ajala yu'ajilu ta'jil, mempercepat. Ya, ini hebatnya ulama-ulama kiai Indonesia. Jadi pernah suatu saat juga ada 2 sahabat dalam kondisi puasa dan dua-duanya ingin mengejar kebaikan. Yang satu ingin menjaga sholat di awal waktu, sholat maghrib, baru berbuka puasa. Yang kedua, buka puasa, membatalkan puasanya dulu, baru sholat maghrib. Nah kemudian ketika disampaikan kepada salah satu istri Rasulullah yang sama cerdas, Sayyidah Aisyah, maka Aisyah bertanya, siapa tadi yang membatalkan puasa dulu, buka puasa dulu, baru sholat maghrib? Dijawab beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud. Kata Bunda Aisyah, demikianlah yang dilakukan Rasul. Jadi meskipun mungkin seseorang masih merasa kuat, fresh, tetap sunnah terbaiknya adalah begitu sudah azan maghrib segera berbuka puasa. Sunnahnya adalah kalau ada dengan rupok, kurma yang basah, kalau enggak adalah tamar, kurma yang kering, atau dengan air, atau dengan buah-buahan yang belum kena api. Nah ini perlu juga diatur. Bapak Ibu kaum muslimin, bagaimana jangan terlalu banyak ketika santap dalam buka puasa sehingga nanti sholat maghribnya terlambat, tarawihnya tidak khusyuk. Maka bagaimana puasa kita ini meningkat? Kalau Imam Al-Ghazali beliau membagi ada 3 tingkatan puasa, mananya adalah bagaimana agar puasa kita meningkat sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam menjadi pribadi yang bertakwa. Pertama adalah puasa orang awam, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa saja. Ini sudah bagus tentunya. Tapi bagaimana meningkat? Tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tapi seluruh panca indera kita upayakan tidak bermaksiat. Nah, yang ketiga, yang khusus, puasa tingkat yang lebih khusus lagi. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, seluruh panca indera diupayakan terhindar dari maksiat. Hati, Masya Allah, hati ini terjaga dari kebesaran dunia, selalu terkoneksi dengan Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, tidak terkontaminasi. Dengan demikian, insya Allah nanti selama Ramadan dan pasca Ramadan kita akan menjadi benar-benar pribadi yang bertakwa. Demikian sedikit kultum yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.